Sementara itu KPU Jakarta mengatakan mengajak orang untuk golput bisa dijerat pidana pemilu. Namun demikian anggota KPU Jakarta Dodi Wijaya mengatakan sebaiknya warga datang ke TPS dan memilih salah satu pasangan calon gubernur Jakarta. Pemilu di Indonesia kan nggak mengenal istilah nota ya, atau not at approve, atau tidak memilih semuanya. Karena tidak ada pilihan untuk tidak memilih, maka pilihannya adalah memilih yang ada atau yang bersangkutan tidak hadir ke TPS. Di dalam Undang-Undang Pilkada, sepanjang tidak ada ajakan yang disertai dengan tawaran uang atau materi lainnya, maka itu ya sah-sah saja sebagai aspirasi personal, ya kan. Tapi kalau itu ada ajakannya berupa uang atau materi lainnya untuk tidak memilih atau menjadikan suara menjadi tidak sah, maka itu masuk dalam kategori nanti pidana pemilu. Tapi kita tidak usah masuk ke sana lah. Karena apa? Karena kita yakin ini kan belum masa kampanye ya. Nanti kalau sudah penetapan calon tanggal 22, pengundian nomor urut tanggal 23, kampanye tanggal 25, sudah. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan topik ini, kita sudah bergabung bersama juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, dan juga juru bicara bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Mulya Amri. Selamat malam Pak Sahrin, Pak Mulya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Sahrin terlebih dahulu. Pak Sahrin, ini gerakan tusuk tiga paslon ini sudah serius dan nyata atau baru gaung di media sosial? Ya, baik. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa tentunya gerakan ini muncul bukan dari Mas Anies Baswedan atau juga dari tim Mas Anies Baswedan ya, tapi bahwa fenomena ini muncul dari masyarakat, muncul dari warga masyarakat yang diasumsikan bahwa itu adalah anak abang. Nah, untuk itu kami melihat bahwa fenomena munculnya gerakan coblos semua ini adalah bagian dari respon warga masyarakat terhadap keputusan elit. Kenapa? Karena ternyata bahwa dalam kertas suara apa yang menjadi preferensi warga masyarakat untuk Pilkada DKI ternyata itu kan tidak ada di dalam kertas suara. Artinya bahwa apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi preferensi warga terkait dengan Pilkada DKI Jakarta ini tidak berbanding lurus dengan apa yang menjadi putusan di tingkat elit politik. Nah, untuk itu maka ekspresi ini harus dilihat sebagai bentuk daripada gerakan perlawanan terhadap elit. Dan kami melihat bahwa itu adalah aspirasi. Dan ketika itu adalah aspirasi maka tentunya ini harus dihargai, ini harus dilihat sebagai bagian dari memperjuangkan aspirasi warga masyarakat yang oleh mereka itu sendiri. Jadi kami melihat gerakan ini adalah gerakan memperjuangkan aspirasi warga. Ya, tapi Pak Sahrin, kalau kita melihat ini kan memang bukan dari Pak Anies, tapi adalah dari gerakan anak abah. Apakah Anda sudah menelusuri kira-kira gerakan ini dimulai dari mana atau siapa sih yang sebenarnya memulai gerakan ini dari awal? Apakah sudah ada sosok tertentu yang mendeklarasikan bahwa dialah yang memang mempelopori gerakan ini, Pak? Baik, ini tidak ada ya secara khusus kita melihat karena ini muncul begitu saja. Tapi harus kita lihat bahwa warga Jakarta ini adalah mayoritas pemilih rasional. Artinya bahwa apa yang dikerjakan, ekspresi apa yang dilakukan itu adalah bagian dari sebuah proses rasionalitas. Nah, oleh karena itu ini memang muncul secara organik. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa ya kita juga tidak melakukan penelusuran bahwa ini siapa melakukan, apa di balik ini. Bahwa kalau kita lihat di permukaan bahwa memang kemunculan dari gerakan ini adalah refleksi atas kekecewaan tentunya terhadap apa yang menjadi aspirasi itu tidak terwujud dalam konteks kertas suara misalnya seperti itu. Sehingga memang ini harus menjadi PR bagi pembentuk undang-undang, bagi para pengamat politik untuk bagaimana mewadahi aspirasi yang muncul seperti ini. Kalau di calon tunggal kita tahu bahwa ada aspirasi di kertas suara yang disebut dengan kotak kosong. Tapi di calon yang lebih dari 2, aspirasi ini tidak tertampung karena
kotak kosong di calon lebih dari 2 ini kan tidak ada. Nah ini kami melihat bahwa ini adalah PR yang juga harus dicari jalan keluarnya. Baik, baik. Saya ke Pak Mulya. Pak Mulya, Anda bagaimana nih dari pihak RK Suswono? Apa yang kemudian ditangkap oleh pihak RK Suswono menanggapi adanya gerakan Abah untuk mencoblos 3 pasangan calon? Terima kasih. Tentunya dari pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono, kami juga sangat menghargai segala bentuk dari ekspresi politik ya, komunikasi politik yang dilakukan oleh mungkin tadi disebut dengan istilah anak abah atau para penyuka Pak Anies Baswedan. Jadi memang ini juga ada dinamika yang sebetulnya bahkan Pak Ridwan Kamil juga sudah pernah menyatakan dulu waktu pertama kali mempersiapkan diri untuk menjadi gubernur, di dalam hitungan pribadi beliau itu kemudian beliau juga mempertimbangkan akan ada Pak Anies di sana, akan ada Pak Ahok di sana, beberapa nama yang memang secara sudah sering disebut-sebut sebagai bakal calon gubernur DKI atau daerah khusus Jakarta waktu itu ya. Tapi kemudian perkembangan yang terjadi tidak seperti yang diperkirakan beberapa bulan sebelumnya. Tentunya itu ada faktor dinamika politik juga di sana, bahwa demokrasi di Indonesia itu adalah melalui perwakilan suara warga melalui partai politik, kemudian susunan calon gubernur atau bakal calon gubernur yang kita hadapi sekarang itu agak berbeda. Tentunya di sini kita hargai bahwa para penyuka Pak Anies Baswedan tentunya ada kekecewaan, belum bisa melihat Pak Anies kembali bertanding sebagai calon gubernur Jakarta. Ya. Kita juga melihat mungkin penggemar Pak Ahok juga mungkin melihat, oh ternyata kok nggak ada Pak Ahok di sini. Jadi kita melihat ini sebagai sebuah dinamika. Semua ekspresi politik itu harus dihargai, sebagaimana disebutkan tadi bahwa memilih atau tidak memilih itu adalah hak politik. Jadi itu silakan teman-teman semua menggunakan hak politiknya. Tentunya yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana hak politik itu digunakan sebijaksana mungkin. Tentunya kalau kami melihat ini adalah jadi PR bagi semua paslon yang ada, yang sekarang bertanding ya dari ketiga ini adalah PR bahwa ternyata masih ada gerakan yang mungkin kecewa atau ingin golput. Itu adalah PR bagi kami. Ternyata mungkin masih belum semua mengenal program-program kami. Karena kami yakin kalau masyarakat sudah lebih mengenal Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono, berikut program-program mereka, berikut komitmen mereka untuk melanjutkan hal-hal yang baik yang juga sudah dicapai oleh zamannya Pak Anies, itu mereka akan simpati juga kepada kami. Ya, jadi ini Pak Mulya, apakah memang dari pihak RK Suswono ini ketar-ketir juga Pak? Karena akan ada potensi suara yang hilang dari mereka yang golput ini, tapi jangan dijawab dulu Pak Mulya dan juga Pak Sarin, kita akan lanjutkan dialognya setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetap bersama kami di iNewsroom. Ada kembali di iNewsroom pemirsa dan kita kembali berbincang bersama juru bicara Anies Baswedan Sarin Hamid dan juga juru bicara RK Suswono Mulya Amri. Pak Mulya, kita lanjutkan tadi pertanyaan terakhir sebelum break. Ada potensi RK Suswono kehilangan suara dari anak abah karena mungkin ada anak abah yang juga pendukung Suswono di sini. Bagaimana kemudian mempertahankan suara-suara yang kemungkinan nanti akan golput di pilkada? Iya. Jadi memang pada saat ini kita melihat belum semua orang di Jakarta, termasuk juga belum semua orang dari anak abah itu sudah mengenal nilai-nilai perjuangan Pak Emil dan juga termasuk Pak Suswono juga. Kalau kita lihat latar belakang Pak Emil dengan Pak Anies itu sangat mirip. Keduanya adalah dosen atau akademisi. Pak Emil juga sempat menjadi dosen tetap di ITB yang kemudian harus mengundurkan diri pada waktu itu karena mengikuti pilkada sebagai wali kota Bandung. Nah, Pak Emil juga adalah seorang aktivis pro-demokrasi. Beliau juga sudah terbiasa untuk melakukan penyampaian pendapat secara terbuka dan demokratis, lalu kemudian penggalangan kelompok-kelompok komunitas sebagaimana dilakukan dahulu yang
di Bandung, sebagaimana dulu ada bahkan gerakan Indonesia Berkebun, lalu kemudian Bandung Creative City Forum. Jadi kegiatan-kegiatan penguatan civil society itu sudah biasa dilakukan oleh Pak Emil sendiri, dan komitmen beliau terhadap demokrasi juga sangat kuat. Jadi di sini tentunya dari Pak Ridwan Kamil perlu terus untuk memperkenalkan beliau nilai-nilai yang beliau usung, bahwa beliau adalah seorang yang demokratis, sebagaimana tadi siang kita lihat ada sebuah acara bongkar aspirasi Ridwan Kamil yang mungkin kalau sebagian teman-teman atau anak abah melihat, oh mungkin terinspirasi oleh acara Desak Anies, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada inspirasi di sana, bahwa Pak Anies juga melakukan membuka ruang-ruang demokrasi, atau istilah-istilah yang sebagaimana digunakan Pak Anies, misalnya ruang ketiga, itu adalah istilah yang sangat dekat dengan Pak Emil sebagai seorang perencana kota, seorang aktivis sosial. Ruang ketiga itu perlu kita perkuat, di mana terjadi masyarakat sipil itu memiliki kekuatan untuk menyampaikan suaranya. Dan itu kelihatan juga melalui program Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono, yaitu ingin melakukan pembangunan dan penataan kota Jakarta secara partisipatif dengan melibatkan warga. Jadi nilai-nilai kolaborasi yang selama ini diusung oleh Pak Anies, itu saya melihat itu akan dilanjutkan secara sangat serius oleh Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi harapan kita ke depan, demokrasi Indonesia, demokrasi di Jakarta akan semakin kuat juga. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Sahrin. Pak Sahrin, ini kan KPU DKI Jakarta sudah mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun yang mengajak orang untuk golput bisa dipidana. Apakah dari pihak Anies Baswedan juga sempat berkomunikasi ataupun memiliki rencana untuk berkomunikasi dengan gerakan anak abah supaya mereka tidak golput nantinya karena takutnya akan dipidana, Pak Sahrin? Ini. Itu kalau pidana, ada beberapa unsur terkait dengan pidana. Yang pertama, ada money politik. Yang kedua, ada mengajak ataupun memobilisasi dengan menjanjikan sesuatu. Itu pidana. Tapi kalau misalnya apa yang menjadi gerakan saat ini lebih kepada hak konstitusional warga yang dijamin secara konstitusi. Artinya kalau itu adalah hak, maka hak ini dapat dipergunakan dan juga tidak dipergunakan. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa ini adalah bagian dari gerakan rakyat, gerakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh elit. Nah, untuk itu, maka kalau misalnya ditanyakan terkait dengan bagaimana Mas Anies, nah Mas Anies sudah sering mengatakan bahwa sudah sering menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh daerah yang saat ini menghadapi pilkada, bahwa dalam menentukan pilihan kepala daerah saat ini yang tentunya harus dilihat, yang pertama adalah track record, yaitu rekam jejak apa saja yang telah dilaksanakan sebelumnya saat itu, tentunya itu bisa dilihat dari rekam jejak. Yang kedua adalah lihatlah dari apa yang direncanakan 5 tahun ke depan ketika nantinya kewenangan itu berada di tangannya. Nah, jadi dua ini menjadi penting sebagai himbauan Mas Anies untuk kepada seluruh warga masyarakat tentunya. Berarti dari Pak Anies juga sebenarnya tidak mendukung untuk golput ya Pak? Gini, singkat saja bahwa Pak. apa yang sedang disuarakan oleh warga masyarakat itu adalah bagian dari ekspresi, bagian dari refleksi terhadap apa yang dirasakan, ya kan, apa yang ada dalam pikirannya. Jadi itu lebih kepada gerakan intelektual. Tapi bahwa dalam konteks memilih pasangan calon ataupun calon kepala daerah, nah dua faktor itu menjadi penting untuk menjadi pertimbangan. Baik, kita serahkan semuanya kepada masyarakat untuk memilih dengan hati nuraninya, mau memilih mau tidak terserah masyarakat, tapi kita berharap demokrasi kita di Jakarta nanti berjalan dengan baik, pemimpin Jakarta yang terbaiklah yang akan dipilih oleh masyarakat. Terima kasih Pak Sahrin Hamid dan juga Pak Mulya Amri sudah bergabung bersama kami di iNewsroom.